Inilah 3 tanda bahwa calonmu toksik. Kamu yang nonton video ini sampai habis adalah orang yang sangat sayang pada masa depannya. Orang yang sangat bertanggung jawab atas masa depannya. Kamu suka belajar dan kamu taat pada petunjuk kebaikan. Orang yang suka belajar dan taat pada kebenaran akan dimudahkan bahagianya di masa depannya. Amin. Video ini hanya boleh ditonton oleh kamu yang belum menikah, yang sedang menjajaki, yang sedang mendalami untuk memutuskan lanjut atau tidak. Saya tidak memperbolehkan yang sudah menikah untuk menonton video ini. Yang sudah terjadi, terjadilah. Apa yang sudah terjadi memang sudah ditakdirkan. Namun yang nonton video ini, bila dia belum menikah, ilmu dan petunjuk datang kepada dia sebelum dia mengambil keputusan. Sehingga dia akan dituntun untuk sesuatu. Kenapa yang sudah menikah tidak boleh nonton video ini? Saya tidak mau ada penyesalan atau apapun. Sampai sudah terjadi, memang sudah takdir Tuhan. Orang tua kita, kakek nenek kita, yang mungkin kita tahu bahwa hubungan mereka toksik. Tapi ya itu takdir, sudah terjadi. Tapi untuk kamu sangat berhak untuk memutuskan belenggu toksik. Keputusannya ada di kamu. Yang sudah terjadi, terjadilah. Papa mama kita, kakek nenek kita. Tapi untuk kita, lakukan yang terbaik. Putuskan yang terbaik. Tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada hubungan yang sempurna. Saya juga nggak bilang begitu kok harus sempurna. Enggak. Tidak toksik aja bukan berarti harus sempurna. Tidak toksik itu sederhana kok. Contoh, kalau kamu mau makan. Masa iya kamu makan semua hal? Kalau untuk makanan saja, yang kotor, yang menjijikkan kita nggak mungkin mau makan. Apalagi pasangan. Pasangan itu tanda petik saya sebut nafkah batin loh. Yang akan menemani kita, mendampingi kita, melengkapi kita. Boro-boro melengkapi, ini malah jadi lawan. 3 tanda ini harus kamu ketahui dan cermati. Lalu lihat dalam hubungan kamu sekarang. Anak-anakmu kelak tidak bisa memilih orang tuanya. Tidak bisa memilih ayahnya atau ibunya. Tapi kamu bisa memilihkan ayah yang baik buat anakmu. Kamu bisa memilihkan ibu yang baik buat anak kamu. Kendalinya ada di kamu. Pilihkan orang tua yang terbaik buat anak-anak kamu. Jangan egois. Jangan mentang-mentang udah terlanjur sayang mas sama dia. Ya elah kamu tuh. Terlalu egois kamu tuh. Nggak mikirin calon anak kamu nanti. Sekarang kasus broken home tuh banyak. Baik broken home yang nyata-nyata berpisah, ataupun broken home yang terselubung. Udah pisah mereka sebenarnya secara hati, secara batin. Ya masih serumah untuk anak-anak. Ada kayak nggak ada. Orang tua tuh ya di rumah, tapi nggak melihat mereka mesra lagi. Nggak melihat mereka punya intimacy lagi. Nggak melihat mereka saling mencintai. Baik, langsung saja. Tanda pertama bahwa calon kamu toksik. Kamu tidak bebas dalam mengekspresikan perasaan kamu. Kamu sedih, marah, kecewa, takut. Kamu nggak bisa ekspresikan itu. Ada 2 faktornya. Faktor pertama, kamu takut. Kalau kamu ekspresikan marahnya kamu, jengkelnya kamu, atau sedihnya kamu, atau kecewanya kamu, wah malah jadinya perang. Malah makin bertengkar. Kamu tahu ketika kamu bilang bahwa aku tuh sedih, aku tuh kecewa, kenapa kamu begitu? Apalagi kalau kamu marah. Kamu udah tahu, kamu nggak bisa ungkapin itu. Bahaya, malah tambah perang, malah dia akan nyerang balik kamu. Sangat menakutkan punya hubungan seperti itu. Ketika kamu hanya bisa mendem. Saya sering bilang bahwa akan tiba masanya ketika kamu sudah penuh dari mendem, akan meledak. Meledak itu ada 2. Meledak keluar, meledak ke dalam. Meledak keluar adalah akan tiba saatnya kamu itu marah-marahnya nggak wajar. Penuangan emosinya nggak wajar. Kayak Hulk, kayak Hela. Itu luar biasa banget, bisa jadi yang jahat banget. Karena itu kamu nimbun toksik, kamu mendem marah, mendem jengkel, udah penuh ibarat gudang tuh. Bayangin kamu ada gudang, itu gudang udah penuh banget, ditambah ada bocor di langit-langit, air hujan pun netes, bau, kena kerdus, ada tikus mati pula. Udah penuh dengan banyak barang-barang kamu. Suatu saat sudah sekian bulan gak dibuka, ketika dibuka, cium aromanya untuk pertama kali itu bisa bikin pingsan. Luar biasa baunya, amit-amit. Jiwa juga gitu. Kalau udah penuh, udah banyak aroma busuk di situ, wah, kebuka dikit aromanya luar biasa. Maka jangan heran ada orang baik yang kebanyakan mendem, ujung-ujungnya kalau kebuka gudang jiwanya, waduh, kita takut. Binatang undur-undur aja bisa nyamping-nyamping. Kalau dia ngamuk, sinyal 4G bisa turun jadi GPRS. Radius sekian kilometer gempar. Jadi hati-hatilah dengan orang yang mendem, yang suka mendem. Itu hanya soal waktu akan meledak. Makanya terkadang kita sampai
bingung. Ada teman kita yang kita tahu dia slow, dia pendiam, dia cool. Cool gitu, kulkas sebenarnya. Orang yang cool itu nggak benar-benar cool sebenarnya. Mendem, diem, kelihatannya elegan, nggak pernah ngomong, nggak pernah ngeluh. Di dalamnya itu amit-amit. Andai jiwa bisa di ronsen, isinya itu luar biasa. Ada beberapa kasus di mana kita sebagai teman, kita sebagai tetangga, kita sebagai keluarga merasa bahwa, ih aneh ya, kok dia bisa ngamuk-ngamuk gitu sih? Kayaknya itu bukan dia deh. Betul, itu bukan dia. Itu sampah-sampah. Itu sampah-sampah yang dia pendam selama ini. Makanya kalau punya pasangan tapi nggak bisa mengungkapkan rasa, hanya mendem, itu bukan pasangan. Bukan. Namanya juga pasangan supaya kamu gampang gini deh. Puzzle, bayangin puzzle. Puzzle itu saling melengkapi, bukan saling timpa. Nah, meledak, ada yang meledak ke dalam. Meledak ke dalam itu jadi penyakit. Amit-amit deh, ngeri. Jauh-jauh deh, jangan sampai kamu meledak ke dalam. Kebanyakan mendem, mau marah nggak bisa, mau jengkel nggak boleh. Mau nangis juga, wah, ada loh orang-orang yang nggak membolehkan pasangannya nangis. Jangan nangis, cengeng amat, lemah banget kamu. Wah, ini sih orang yang nggak ngerti psikologi ya, masa nangis nggak boleh. Nangis itu tidak boleh kalau diumbar, nggak boleh nangis di halte, nggak boleh nangis di mall. Menangis itu ada tempatnya, sambil berdoa kepada Tuhan sambil nangis, boleh banget. Kepada pasangan nangis boleh banget. Dialah tempat kita, namanya juga pasangan melengkapi. Apa sih arti melengkapi yang sesungguhnya? Melengkapi itu adalah ketika kamu sedih dia ngerti, dia menampung, dia menerima. Ketika kamu marah dia paham, dia mengerti, dia nggak ngejudge. Atau faktor kedua yang bikin kamu tuh nggak bisa bebas mengekspresikan perasaan kamu. Dia cenderung cuek, nggak mau tahu. Sangat banyak banget pasangan yang merasa bahwa ngomong sama dia percuma, nggak akan ditanggepin, dicuekin. Ngomong sama dia kayak ngomong sama tembok, percuma. Jadi banyak orang sudah apatis, merasa bahwa nggak usah ngomong, percuma juga ngomong. Emang dia mau peduli? Emang dia mau dengerin aku? Ketika dalam hubungan sudah nggak ada komunikasi, itu tidak bisa. Perlu komunikasi yang baik. Kita tuh sebagai pasangan harus mau mendengarkan. Mendengarkan loh ya, bukan mendengar. Dalam bahasa Inggris pun berbeda. Mendengar itu hear. Mendengarkan itu listen. You should listen to your lover. Kamu harus mendengarkan. Mendengarkan tuh apa? Menjiwai. Kalau hear hanya kayak angin lalu. Hubungan itu sehat kalau saling mendengarkan. Ngalahnya gantian, mendengarkannya gantian. Sangat keren kalau ada hubungan yang, sayang kemarin kayaknya kamu kecewa sama aku. Coba cerita. Belak-belakan aja, aku dengarkan. Wah enak kalau punya pasangan gitu. Jadi ya kamu mencurahkan semua isi hati ke dia. Kenapa ini penting? Kalau pasangan kamu tidak mau mendengarkan, ini toksik. Kenapa? Ketika suatu saat nanti ada yang mau mendengarkan kamu, itu nyes rasanya. Ibarat setetes air di padang gurun. Itu bahaya, itu rentan perselingkuhan. Semua ilmu ini kamu harus tahu biar nanti pernikahan kamu itu aman, awet. Nggak bisa apa-apa tanpa ilmu. Mau kerja aja harus ada ilmunya. Nggak bisa kalau mau kerja, mau berkarir tanpa ilmu. Nggak bisa. Semua hal perlu ilmu. Masak perlu ilmu. Nyetir kendaraan perlu ilmu. Semuanya. Apalagi pernikahan yang adalah ibadah yang terlama. Hati-hati ya kalau di masa sebelum menikah, kalian tuh tahu. Udah tahu banget lah bahwa komunikasi tuh nggak lancar, komunikasi tuh nggak baik. Dia komunikasi ke kamu hanya pas ada maunya aja. Itu nggak bisa, kamu nggak bisa lanjut. Sorry ya, aku anggap kamu udah dewasa. Udah nggak saatnya lah kamu tuh makan bubur mulu. Apa itu bubur? Dibaik-baikin. Oh nggak apa-apa, lanjut aja gimana nanti. Oh nggak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Sorry ya, saya nggak mau menjilat seperti yang teman-teman kamu lakukan. Karena sahabat yang baik akan belak-belakan. Dia nggak peduli kamu bakal benci dia ketika dia menyampaikan kebenaran. Dia hanya peduli dia ingin kamu selamat. Sudah cukup mungkin teman-teman kamu yang tanda petik menjilat. Oh nggak apa-apa, semua akan baik-baik saja. I wish you all the best. No, saya nggak mau begitu. Kalau semua orang ngomong lembek ke kamu, nggak ada lagi yang tegas menyampaikan kebenaran, kamu yang rugi sendiri. Saya tidak takut dibenci. Mungkin beberapa orang sudah stop nonton video ini di detik ini. Karena dia merasa ini terlalu ekstrim. Dia pindah, dia cari video yang menyenangkan, video yang menghibur dia. Oh tidak apa-apa, saya tidak takut dibenci. Saya lebih takut kalau saya punya ilmu, diberikan petunjuk, tapi saya tidak meneruskan petunjuk itu kepada orang yang membutuhkan. Saya lebih takut tidak amanah dibanding takut kamu membenci saya. Jadi suatu hubungan itu toksik kalau kamu nggak bebas mengungkapkan perasaan kamu. Begitu pula sebaliknya, dia nggak bebas mengungkapkan perasaan dia karena kamu begitu menakutkan bagi dia. Tidak aman karena kamu dianggap cuek, dianggap tidak peduli. Saya pernah jelaskan dalam sebuah video tentang perselingkuhan. Selingkuh itu ada dua jenis. Pertama selingkuh hati, kedua selingkuh fisik.
itu lebih kepada zina fisik. Selingkuh hati rata-rata karena ada orang di luar sana lebih memberikan kenyamanan. Kenyamanan yang diberikan bukan hal-hal besar, bukan hal-hal mewah. Hanya mendapatkan perhatian berupa didengarkan. Ini sedikit guyon ya, kalau kamu pergi ke mall, kamu melihat ada pasangan, ini cuma guyon ya, mohon maaf, mohon izin sebelumnya. Wah, itu ceweknya cakep bener, cowoknya biasa aja, nggak seimbang ya. Hari gini mah nggak liat muka. Wanita, kalau mendapat cowok yang bikin nyaman, yang mau dengerin dia, yang pengertian, yang mateng, itu mendadak wanita itu minus matanya minus. Beruak kakak. Jadi wahai para cowok, cukup jadilah pendengar yang baik. Mendadak kita ganteng bro. Bener. Seolah-olah ganteng fata morgana, ganteng ilusioner. Beruak kakak. Ngerti nggak maksud saya nih? Karena kenyamanan secara psikologis itu melebihi kenyamanan secara visual. Cantik sama ganteng nggak bisa dimakan, tapi kenyamanan bisa dirasa. Tolong deh ya, kamu yang nggak punya pengalaman, tolong mengerti ini. Jangan sampai udah ngalamin dulu, udah menikah dulu, baru ngeh bahwa toksik ya ternyata, nggak ada komunikasi yang baik. Jangan sampai hidup kamu tuh ngalir aja, gimana nanti deh ngalir aja, nggak bisa gitu. Jangan sampai kamu yang ngalamin sendiri, kamu cukup denger aja petunjuk ini yang sesungguhnya adalah salinan dari pengalaman-pengalaman banyak orang. Kamu nggak perlu ngalamin sendiri, baru ngeh, oh ternyata nggak boleh begini. Telat gitu loh. Terkadang kita nggak perlu ngalamin sendiri, belajar aja dari pengalaman orang lain. Tanda kedua bahwa calonmu toksik. Semenjak sama dia, kamu benar-benar berubah. Terjadi perubahan kepribadian yang bukan maunya kamu, tapi dipaksakan oleh dia. Banyak loh orang yang ngatur-ngatur pasangannya. Pokoknya kamu harus lebih begini, pokoknya kamu harus lebih begitu. Kalau yang baik nggak apa-apa, misalkan supaya lebih rajin, supaya lebih tepat waktu, supaya lebih berhemat, supaya lebih sopan, itu kan hal-hal yang perlu diberikan masukan. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kamu mau dibentuk menjadi orang lain. Saya berikan contoh ya, ada suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu tuh istri pejabat loh. Tolong dong kalau ngakak jangan terlalu pecah begitu, malu tahu, nggak elegan. Karena istrinya ini kalau ngakak tuh pecah gitu loh. Ya mungkin tipe sanguin ya, tipe ekstrovert. Kamu jangan gitu, tolong dong kalau ngakak dicicil. Beruak kakak, beruak adik. Sejak saat itu, karena dia berusaha untuk memposisikan diri, aku ini istri pejabat, seperti yang suamiku bilang, aku harus elegan, ketawa pun harus elegan. Akhirnya dia kalau ketawa tuh, kuntilanak sedih lihat dia. Tahu nggak? Hanya dalam waktu sekian minggu, dia mengaku sering migrain, insomnia. Kamu sedang dibentuk jadi orang lain. Hati dan pikiran kamu nolak. Tubuh kamu juga ikutan nolak. Tubuh kamu nggak enjoy menjalani yang bukan hati kamu, yang bukan pikiran kamu, yang bukan diri asli kamu. Tubuh kita tidak diciptakan Tuhan untuk berpura-pura. Jadi di masa-masa sekarang sebelum menikah, kalau kamu sudah melihat tanda-tanda bahwa dia ingin mengubah kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya, hati-hati ya. Kamu sedang ingin diprogram, didesain menjadi orang lain. Menikah itu untuk seumur hidup loh. Emang mampu kamu berpura-pura jadi orang lain selama seumur hidup? Kita nih kerja di bidang yang bukan bidang kita, itu pun capeknya luar biasa. Migran, insomnia juga. Misalkan kamu cocoknya bidang accounting. Lagi kerja di bidang marketing. 8-10 jam sehari, kamu memaksa diri untuk memakai topeng seolah-olah kamu tuh ekstrovert. Kamu yang cocok di bidang sales atau marketing, sekarang sedang bekerja di bidang accounting. Yang nature-nya kamu harus keluar-keluar, heboh, dunia kebebasan, dunia kedinamisan. Dan kamu sekarang harus pura-pura menikmati di balik meja terus, di balik komputer terus, 8-10 jam. Berpura-pura bahagia dalam pekerjaan yang kamu gak suka aja itu luar biasa menyiksa. Padahal hanya 8 jam kerja dari 24 jam yang kamu miliki dalam sehari. Apalagi kamu akan menikah dengan seseorang yang akan mengungkung kamu menjadi orang lain seumur hidupmu. Waduh, luar biasa. Jadi kalau di masa-masa ini sebelum menikah, kamu tuh udah merasa gak enak. Dia berusaha membentuk kamu jadi orang lain. Kebiasaan-kebiasaan buruk, kalau dia minta ubah, itu memang kamu harus ikhtiarkan untuk berubah. Kebiasaan buruk tuh misalkan seperti diminta berhenti merokok, jangan terlalu jorok, jangan suka gibah, makan harus yang sehat, jangan sembarangan makan, dan lain-lain sebagainya. Itu kan kebiasaan-kebiasaan hidup yang memang perlu ditata. Tapi aspek-aspek kepribadian yang sudah melekat seperti introvertnya kamu, ekstrovertnya kamu,
Perasanya kamu, logisnya kamu, itu kan bukan kamu yang minta, udah bawaan. Orang yang memang dominan perasaan disuruh logis terus, kan nggak bisa. Orang yang dominan perasaan bukan berarti nggak bisa logis. Bisa logis, bisa. Tapi nggak sedominan perasaannya. Semua sudah takdir-takdiran. Orang-orang yang perasa memang akan masuk ke dunia-dunia empati, dunia sosial, dunia-dunia yang butuh sentuhan-sentuhan perasaan. Sementara orang yang logis banget, logikaan banget, analitis banget, memang sudah ada jatahnya masing-masing. Mereka akan masuk ke bidang pemastian kualitas, audit, kontrol, pengambilan keputusan yang tegas, dan lain-lain sebagainya. Tapi dunia ini juga butuh orang-orang yang perasa, yang memang untuk merangkul, mengayomi, menampung, menjembatani, negosiasi, menyembuhkan. Jadi jangan berusaha mengubah orang lain. Karena dia punya takdirnya sendiri. Banyak loh orang tua yang mendoktrin anaknya, kamu harus jadi dokter ya, kamu harus jadi dokter ya. Akhirnya jadilah dia dokter, tapi dia nggak bahagia. Ada loh klien-klien saya yang mengaku tidak bahagia. Mas, aku memang sudah menjadi apa yang orang tuaku mau. Secara keuangan, oke, secara materi aku punya. Karena aku cukup tanda petik sukses di bidang yang orang tuaku mau. Tapi aku kosong mas, aku kosong, aku hampa. Kayak nggak hidup, kayak zombie, kayak nggak bawa nyawa kalau pergi ke tempat praktek. Ini bukan aku. Kalau bangun pagi tuh dunia kayak hitam putih, nggak ada warnanya karena nggak ada kebahagiaan. Bahagia itu kadang simple kok, menjalani apa yang kita suka, menjalani passionnya kita. Jadi calon kamu tuh toksik kalau dia berusaha mengubah kamu menjadi orang lain. Kamu nggak akan kuat. Khawatirnya kalau dilanjutkan menikah, nanti anakmu yang jadi pelampiasan. Orang kalau nggak bahagia kebanyakan pakai topeng, wah itu nanti pelampiasannya kepada anak, kasihan. Kita udah dewasa lah ya, kita udah melihat kisah-kisah nyata. Kamu juga nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Banyak anak jadi korban pelampiasan emosi orang tuanya. Ayo, pasti kamu juga ngangguk. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah belajar ilmu psikologi, tetangga, teman, keluarga. Kita tahu kok, anak-anak sering merasa terluka karena orang tuanya nggak bahagia. Banyak kepura-puraan dalam rumah tangga itu, banyak drama. Anak yang jadi korban. Sekarang tanda ketiga bahwa calon kamu toksik. Yaitu ketika kamu nggak punya kebebasan untuk bersosialisasi dan menjalankan hobimu. Semenjak kamu sama dia, kamu nggak boleh lagi ngumpul-ngumpul sama sahabat kamu. Apalagi sahabat yang lawan jenis. Karena biasanya yang gini-gini tuh pasanganmu insecure. Dia posesif banget. Dia cemburuan banget. Cemburu wajar, tapi kalau cemburu buta itu nggak wajar. Dan kurang ajar, tanda petik kurang ajar. Kenapa? Nyusahin orang lain. Banyak loh orang-orang yang mengaku, sahabatku itu semenjak dia pacaran sama si A, jadi gak bisa ketemu dia. Mau ngafe aja ngopi-ngopi gak boleh. Itu pacar atau kepala tahanan tuh. Kadang kamu harus merenungkan ya, kamu tuh kekasihnya atau budaknya. Jawab dulu deh ini. Manusia itu settingan pabriknya bersosialisasi. Makhluk sosial. Saya gak suruh kamu sosial-sosial banget. Ya ketemu sahabat, ngobrol-ngobrol. Ketika kamu udah gak pernah ngumpul-ngumpul sama teman-teman kamu, gak pernah sosialisasi lagi, itu akan terjadi kemerosotan kebahagiaan. Akan terjadi kemerosotan kesehatan mental. We need to talk, kita butuh bicara, butuh bergaul, butuh ngakak-ngakak dengan yang namanya sahabat. Pasanganmu mungkin akan ngomong, kalau mau ngakak-ngakak ya sama aku aja, aku kan pasanganmu. Betul itu perlu. Ngobrol sama pasangan perlu. Ngakak-ngakak sama pasangan perlu banget. Tapi foldernya beda. Teman sama pasangan foldernya beda. Ngakak-ngakak sama teman, ngobrol sama teman, silaturahim sama teman-teman, itu beda foldernya, beda kebutuhannya. Manusia itu tidak hidup dengan satu kebutuhan kita banyak. Soal kebutuhan jasmani saja ada beragam kebutuhan. Tubuh kita butuh protein, vitamin, kalsium, karbohidrat, dan lain sebagainya. Jiwa juga begitu, punya ragam kebutuhan. Kalau sampai dia itu terlalu cemburu sama kamu, wah itu sebenarnya ada sesuatu tuh. Dia insecure. Kalau ini dilanjutkan, menikah dengan dia, ya nanti dunia kamu tuh rumah aja. 5 tahun atau 10 tahun kemudian ketika temen kamu video call sama kamu, ya ampun, kok beda banget, kok kamu kayak berubah. Ya iyalah, mendekam terus di rumah, jadi tahanan rumah, nggak bahagia, nggak bisa menikmati lagi keindahan hidup, sosialisasi. Apalagi soal hobi. Semenjak sama dia, kamu nggak bisa menjalankan hobi kamu lagi. Oke lah, kamu mungkin tipe yang memang nggak terlalu suka sosialisasi juga. Walaupun perlu. Tapi hobi itu kesenangan, kenikmatan. Ketika kesenangan, kenikmatan kamu dicabut, kamu tuh kayak hilang arah.
Ketika kamu udah lama nggak punya kesempatan untuk menikmati hobi kamu, menikmati kesenangan kamu, hanya soal waktu akan tiba saatnya kamu tuh kayak yang kosong hilang. Gua ini siapa ya? Gua ada di mana ya? Kosong hampa. Kenikmatan nggak boleh dicabut. Misalkan kamu seneng banget basket, kamu anak basket. Semenjak sama dia nggak boleh main basket lagi. Contoh lagi ya, ada orang yang memang anak gunung istilahnya. Suka mendaki, suka menjelajah, suka adventure. Itu kemudian hilang, nggak boleh lagi dia lakonin. Wah, itu nyiksa banget. Kamu yang akan menikah dan sudah ada tanda-tanda bahwa dia mau mengekang kamu nggak bisa menikmati lagi hobi kamu, jangan lanjut. Hidup tidak mungkin tanpa kenikmatan. Gelap, hitam putih, hambar. Kecuali hobi kamu yang aneh-aneh, saya pun akan larang. Contoh, hobi gelitikin pantat macan, ya nggak boleh lah. Hobi gibahin tetangga, ya nggak boleh lah. Hobi kelayapan malam-malam, pergi malam pulang subuh. Ya tentu saja siapapun nggak betah kalau pasangannya kelayapan malam-malam. Contoh lagi, main game. Main game oke, tapi kalau main gamenya sudah sampai lupa waktu, sampai yang bisa belasan jam sehari, nah itu memang tidak baik. Karena nanti resikonya kamu kehilangan waktu dengan pasanganmu. Ada loh orang-orang yang curhat, Mas, aku tuh nggak dipeduliin, anak-anak nggak dipeduliin, main game aja terus. Kasian kadang-kadang anak datang ke dia minta main malah dimarahin. Karena dia lebih utamain gamenya dibanding anaknya. Nah resikonya itu ke depannya. Tapi hobi-hobi yang memang untuk kenikmatan, untuk dia enjoy hidupnya, dan tidak merugikan siapa-siapa, ya silahkan, boleh. Hubungan ini toksik, jangan dilanjutkan. Ketika kamu sudah tidak bebas menjalankan hobimu. Selama hobimu baik, tidak merugikan siapa-siapa, tidak merugikan dirimu sendiri, ada seseorang yang Tuhan desain untuk menerima kamu, membahagiakan kamu tanpa kamu harus berubah jadi orang lain. Jangan memaksakan diri untuk lanjut kepada seseorang yang berusaha mengungkung kamu. Hidup hanya sekali, pernikahan juga untuk sekali, tolong pilih yang terbaik untuk kamu. Kamu makan gak mau sembarangan, beli pakaian juga gak mau sembarangan, harus yang baik, harus yang nyaman. Apalagi pasangan. Oh ya kawan-kawan, untuk sementara jadwal training saya hanya ada di beberapa kota. Nggak seperti dulu 18 kota. Bagi kamu, teman-teman yang berada di kota yang di luar jadwal kami sekarang ini, yang merasa bahwa aku udah butuh banget deh untuk diterapi. Ada luka batin, ada sesuatu yang aneh pada diriku yang harus segera diatasi. Sementara belum ada jadwal training di kota kamu. Apa boleh buat? Saya akan adakan training privat untuk kamu. Ya. Caranya gimana? Kamu follow akun Instagram Kuliah Psikologi. Kamu DM untuk bikin appointment, nanti training pribadinya itu melalui telepon. Saya akan telepon kamu. Tentu saya telepon kamu itu setelah bikin janji, daftar dulu, dan lain sebagainya. DM akun Instagram Kuliah Psikologi. Saya salut banget kamu yang nonton video ini sampai detik ini. Salut banget. Dikala orang lain nontonnya prank, settingan, kamu malah betah nonton video yang penuh dengan ilmu seperti ini. Mohon komen emoticon smile, senyum. Saya jadinya tahu siapa yang nonton sampai selesai. Kenapa? Saya selalu salut sama orang-orang yang suka ngilmu, suka belajar. Karena kan banyak tuh orang yang giliran video prank, settingan, nonton sampai tuntas. Tapi video ngilmu begini, di skip aja gitu loh. Saya tuh sering tahu lihat kolom komentar, oh ini berarti dia yang ngasih tanda ini nonton sampai habis. Keren gitu loh. Saya lihat namanya siapa gitu. Kagum aja, kagum. Karena gini, saya kan orangnya cukup kutu ilmu ya. Kalau kita pernah dengar istilah kutu buku, ini lebih luas, kutu ilmu. Maka kalau saya tahu ada orang-orang lain yang juga kutu ilmu tuh kayak seneng aja. Sekaum nih, kaum yang dahaga akan ilmu. Baik demikian ya. Terima kasih banyak ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin.